aku sambungkan dulu ya, Miss. Oke, siap. Bentar. Kan dia nggak perlu tinggal sama keluarganya. Apakah dia tinggal sama keluarganya? Kenapa ditolak sama keluarganya? Kan nanti selesai dari yayasan ini kan nanti ada, misalkan udah harus keluar, nanti kan dia pulang. Oke, berapa lama ada di yayasan tersebut? Mungkin sebentar lagi. Dan keluarganya kan tadinya kan belum tahu, Miss. Belum tahu soal dia apa yang melahirkan ini kan. Nah, sekarang keluarganya udah tahu. Jadi kayak dari ibunya, dari itunya kayaknya menolak kehadiran anak itu. Anak itu kehadirannya ditolak? Iya. Oke. Karena kan Live-ku ya, dimatiin, Van. Live-ku dimatiin, Van. Suaramu mantul, Van. Oh, oke, udah kematikan. Nah, jadi kan Mbak Dewi kan masih punya anak satu kan? Iya, saya tahu. Nah, dari anak itu kan masih kecil juga. Nah, tambah dengan anaknya ini mungkin keluarga itu kayak ngerasa selain dia nggak tahu ayahnya kan, bapaknya, mungkin dia ngerasa kayak bakal maaf ngomong kasar tuh kayak nambahin beban keluarga gitu loh, Miss. Nah, semalam itu Mbak Dewi sempat terpikir kalau anak itu mau dititipkan di yayasan. Oke, kasihkan ke saya saja. Tadi malam dia kan sempat mau telepon tuh sama Miss Yuni, cuman kayak Miss Yuni sibuk, nggak sempat ngangkat. Aku bilang besok aja Mbak, pulang gitu. Gak apa-apa, ini anaknya tak jaga aja loh. Aku coba sambungkan ke Mbak Dewi ya. Kasihkan ke saya nanti. Saya yang jaga. Saya jaga aja kok. Nanti besar diambil dia lagi. Saya cuma jaga aja. Saya nggak ngangkat anaknya juga nggak. Karena prosesnya nanti panjang kali lebar. Saya cuma jaga dia aja. Kasihkan ke saya anaknya. Saya nggak ngambil anaknya, saya cuma jaga saja. Karena seorang anak itu tidak pernah minta dilahirkan dari rahim siapa. Kalau bisa memilih, ini anak juga nggak mau dilahirkan dari rahimnya Mbak Dewi. Saya yang akan menjaganya. Ya, saksinya kalian. Ini kan netes lagi saya kalau udah sedih-sedih gini. Belum diangkat, Miss. Dia tadi bilang kan lagi nyapu ngepel di yayasan, dia lagi nyapu ngepel. Terus ini belum diangkat. Dia tuh semalam bilang gini, Miss, kayak yang putus asa gitu, semua gara-gara Bu Ani hidupnya udah hancurnya nggak cuma sehari ini, sampai ke depan tuh bahkan hancur gitu. Jadi istilahnya kayak dia semalam tuh hopeless banget, putus asa banget. Aku nggak bisa kalau nasihatin orang kayak begitu. Nggak apa-apa, kalau anak itu sudah lahir, kasihkan ke saya sewaktu-waktu dia mau ambil aja. Sampai dia pun terpikir katanya mau ditaruh di yayasan, nanti dia mau pergi lagi ke luar negeri, terus nanti anak itu mau diambil lagi. Tapi dia juga bingung, dia nggak mau pergi lagi, dia mau tetap di sini berjuang untuk anak-anaknya. Tapi di sisi dia memikirkan keluarganya yang notabene kan menolak anak itu karena dia yang nggak punya bapak itu mungkin. Nggak apa-apa, kan dia nggak meminta untuk dilahirkan. Saya ambil. Belum diangkat, kayaknya dia masih piket ini, Miss. Apa nanti malam lagi aja aku coba telepon? Apa dia suruh langsung telepon Miss ini aja? Takutnya saya nggak nyambung nih, karena nomornya Mbak Dewi kan nggak ada simpan. Bilang aja sama Mbak Dewi, nggak usah putus asa. Kalau dia nggak sanggup nih jaga anak itu, kasihkan ke saya. Kalau sudah besar mau diambil aja, nggak apa-apa. Oh, yaudah nanti aku sampaikan kayak gitu aja ya, Miss ya. Soalnya ini aku chat belum dibaca-baca juga. Karena lagi piket dia di yayasan. Jadi bilang sama Mbak Dewi, saya nggak ngambil anaknya, nggak pulsa, nggak ngasih surat apapun, saya cuma jaganya. Ya tetap kalau ada sakit ada apa, harusnya dia jaganya, melihatnya juga. Jadi saya juga nggak ingin sakit hati nanti saya ambil anaknya, terus saya merasa sudah memiliki, giliran dia besar diambil Dewi, saya nggak terima. Nggak, saya dari awal udah bilang kalau anak itu nggak ada yang mau, kasihkan ke saya. Siap, Miss. Nanti saya sampaikan ke Mbak Dewi begitu ya. Nggak usah bikin surat, aku bukan mau anak itu, bukan. Aku cuma ingin membesarkan saja. Karena percuma kita mau anak itu tapi batinnya nggak sama kita. Jadi saya cuma ingin ambil hatinya saja. Jadi nanti aku bilang Mbak Dewi kalau misalkan memang dia masih mau merantau, mau berangkat lagi, silakan nanti. Kalau bisa jangan berangkat sih, Van. Kalau bisa dia jangan berangkat ke luar negeri. Suruh jaga anaknya yang satu itu aja. Kan semalam dia pun bilang uang yang dari Miss Uni pun belum aku pakai bang, masih utuh karena aku memikirkan anakku ini katanya. Jadi uang itu belum dia apa-apain sama dia. Oh, yang saya kasih itu uangnya masih utuh? Iya. Yang dikasih Miss Uni itu masih disimpan di rekening kata dia buat keperluan anak itu, jadi belum diutak-atik
sama sekali kata dia. Enggak wes, kalau kalau itu kan saya janji nih tiap bulannya saya kasih 500. Tapi kalau anak itu saya pegang, saya nggak ngasih uang dia, biarkan dia hidup dengan caranya Surya Al-Fatih aku ambil. Siap, nanti aku bilang ke Mbak Dewi gitu ya Miss ya. Soalnya kayaknya dia lagi piket nih, nggak diangkat-angkat dari tadi. Jadi nanti kalau memang dia udah itu, saya sendiri yang akan menjaganya. Nanti saya sampaikan Miss. Makasih ya Miss ya. Siap, siap. Terima kasih. Seandainya bayi itu adalah saya, gimana perasaan saya? Lahir tidak tahu bapak saya siapa. Pasti jadi pergunjingan dan jadi perdebatan. Saya tidak menyalahkan keluarganya Mbak Dewi ya. Cuman memang Halo? Halo Mbak Dewi. Ini Mbak Dewinya baru ngangkat handphone Miss. Kenapa Mbak? Langsung ya Mbak, aku mute ya. Oh oke. Miss, Kenapa Mbak? Miss, kan bentar. Ya Bu, Miss, Iya. kan rencana kan Surya kan memang mau dari awal waktu kan di dalam perut itu kan Surya kan pengennya kan dimasukin ke panti. Iya kan Miss. Nah, terus setelah lahiran kan saya ini nggak tega. Rencana tuh mau tak rawat sendiri lah, kayak mana caranya. Menurut Mas Yuni kayak gitu kayak mana, bagus nggak? Ya bagus, tapi keluargamu katanya nggak mau nerima kamu. Itu udah Miss, dia kan nggak mau. Nah maka dari itu kan mereka itu kayak nyepelein gitu loh Miss. Terus? Nah nyepelein kan, terus kayak kita itu nggak mampu gitu loh Miss. Terus? Kalau ini kan kalau rencana tuh pengennya tuh diadopsi sama orang, sama masih ada saudara sih, hubungan saudara. Tapi kok perasaan tuh kayak mana ya Miss, sampai nangis aku. Oke, anakmu tidak diterima oleh keluargamu. Ya bisa dibilang seperti itu sih Miss. Oke, nah biar Miss Yuni yang besarkan anakmu, nanti aku kembalikan lagi aja. Boleh? Maksudnya? Kasihkan ke aku. Tapi nanti aku nggak bisa ketemu Miss. Loh kenapa nggak bisa ketemu? Kan kapanpun bisa kamu datang. Kan nggak tak bawa ke Hong Kong. Kalau kayak gitu Miss Yuni harus datang ke sini. Nanti kita bicara bertiga sama Ibu Ana. Nggak apa-apa, saya cuma merawat aja, membesarkan saja, dan saya kembalikan ke kamu kapanpun kamu mau. Ya, nanti kita bicarain sama Bu Ana ya Miss. Jadi Miss Yuni tidak akan menguasai anakmu, Miss Yuni cuma membesarkan saja. Karena anak itu tidak bisa memilih kamu sebagai ibunya. Iya, aku mikir kayak gitu juga. Dia mungkin juga nggak mau dilahirin dengan seorang ibu seperti saya. Betul. Jika dia bisa memilih, dia juga nggak mau kok hidup sama miskin, itu nggak mau. Dia pinginnya jadi anak orang kaya, tapi dia tidak bisa memilih hidupnya. Iya Miss. Jadi kalau keluargamu nggak bisa menerima itu wajar Wi, karena dia juga nggak tahu lakimu siapa. Iya. Kalau hidup sama saya, kapanpun kamu mau ambil anak itu, tapi kasih saya waktu kayak seminggu jaga dia, baru kamu ambil. Jangan tiba-tiba kamu datang, kamu ambil dia. Mungkin saya akan shock gitu loh. Kalau kamu mau ambil dia, boleh. Jadi saya tidak perlu surat menyurat ganti nama atau apapun, nggak usah. Tetap kamu. Iya. Tetap namanya itu Miss. Soalnya di sini juga udah tahu semua namanya itu tuh Miss. Iya. Nggak apa-apa, nggak perlu surat menyurat, saya cuma membesarkan dia aja. Iya Miss. Jadi nanti jangan stres, jangan khawatir biaya hidupnya dia seperti apa. Kapanpun kamu mau mengambil dia, kamu boleh. Jadi Miss Yuni nggak perlu ada perjanjian sama kamu apapun. Miss Yuni cuma akan membesarkan dia dan membiayai dia sekolah, itu aja. Mungkin kalau bersama Miss Yuni dia bisa punya pendidikan lebih tinggi,
mungkin juga dia akan lebih baik lagi. Kalau hidup sama kamu kan masih susah, mau makan, mau minum susu kan susah. Kalau sama Miss Yuni kemungkinan tidak sesusah itu. Iya, Miss. Jadi biar Miss Yuni yang membiayai pendidikan dan hidupnya. Kalaupun dia sudah besar cari kamu ya nggak masalah. Iya, Miss. Ngerti? Jadi nggak usah stres, nggak usah bingung kalau keluargamu nggak bisa nerima, nggak apa-apa. Miss Yuni yang terima. Oke? Ya, Miss. Makasih ya, Miss. Oke, terima kasih, Wes. Ya, Miss. Lekalah, Miss. Oke, assalamualaikum. Teman-teman tadi yang komen siapa pas enak-enaknya gak ngomong. Dia korban pemerkosaan 10 orang setiap hari loh. Siapa tadi yang komen saat senang-senangnya dia nggak ingat? Itu siapa yang ngomong? Jangan komen kalau nggak tahu ya. Nggak ada, dia bukan kepingin hamil ya. Dia digilir oleh leader-leader. Jadi jangan ngomong seenaknya saja ya. Saya paling nggak suka kalian tiba-tiba masuk, tiba-tiba komen. Jangan. Karena itu dengarkan dulu. Dia nggak meminta anak itu hamil ya. Dia sudah membuang anak itu berkali-kali. Jadi ini bukan karena dia kepingin ditompai wong lanang, tidak. Dia digilir setiap malam 10 orang. Bayangin kalau itu kamu. Jangan ya. Jangan menghakimi dia, jangan. Jadi Mbak Dewi ini korban ribuan kali, mungkin ratusan kali melayani laki-laki tanpa dibayar. Saat dia dapat uang 12 juta untuk pulang Indonesia, uang itu pun masih dirampas oleh Mbak Ani Trenggalek. Jadi kalian jangan ngomong yang aneh-aneh ya di sini ya.